Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1271. Keesokan harinya, karena Julian membawa Jaspers Bentley untuk perawatan berkala, Jasper duduk di BMW Wendy yang biasa dan berprofil rendah untuk bekerja. Mereka berdua sedang mengobrol dengan gembira dan berada beberapa ratus meter dari kantor ketika beberapa pria tiba-tiba berlari keluar dari pinggir jalan untuk berdiri di depan mobil Wendy. Wendy terkesiap. Berkat refleksnya yang cepat, dia berhasil memutar setir dan menghindari menabrak orang-orang ini. Namun, BMW masih berakhir menabrak dedaunan di pinggir jalan. Terdengar dentuman keras, dan penyok muncul di kap mobil saat asap mulai keluar dari kap mobil secara bersamaan. Mesin mobil kemudian mati sendiri secara otomatis. Jasper melindungi Wendy dengan salah satu tangannya untuk melindunginya. Tanpa mempedulikan dirinya sendiri, dia dengan cepat bertanya pada Wendy, "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" Wendy menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan gemetar, "Aku baik-baik saja." Hanya terkejut, tatapan Jasper menajam. Orang-orang yang berlari keluar pasti memiliki keinginan mati. Dia akan keluar dari mobil dengan marah ketika dia mendengar orang-orang itu berteriak, "Wendy, keluar sekarang juga." Jasper menyipitkan matanya mendengar apa yang didengarnya. Dari cara para pria bertindak, kejadian ini tidak disengaja. Mereka secara terang-terangan menargetkan Wendy. "Untuk apa kamu menginginkannya?" Jasper turun dari mobil dan bertanya langsung. Mempertimbangkan situasi saat ini, sebagai seorang pria, Jasper harus keluar dan berurusan dengan para hooligan ini sambil menjaga wanitanya tetap aman di belakangnya. Terlepas dari konflik apa yang Wendy miliki dengan mereka atau siapa yang salah, tidak mungkin Jasper membiarkan mereka menyakiti Wendy. Jika dia tidak melakukan ini, maka dia mungkin juga bukan laki-laki sama sekali. Untuk apa? Pria yang memimpin adalah orang yang agak kurus berusia 40-an. Dia mengejek dan menjawab, "Pelacur bodoh itu mengacaukan bisnis saya. Jadi saya ingin dia memberi saya kompensasi atas kerugian saya. Jaga kebersihan mulutmu yang bau." Jasper menyipitkan matanya dan menatap pria itu dengan dingin. "Saya tidak menentang memukuli gigi bodoh dari mulut Anda." Watt marah mendengar kata-kata Jasper. "Siapa kamu, bocah? Siapa kamu untuk melompat di depanku dan menyebabkan masalah?" Pada saat ini, Wendy turun dari mobil juga. "Apakah Anda tahu mereka?" tanya Jasper. "Tidak." Wendy menggelengkan kepalanya, keterkejutan masih terlihat pada ekspresi ketakutannya. Mata Watt berbinar ketika dia melihat kecantikan Wendy. "Yo, siapa yang mengira bahwa presiden wanita cantik cewek Capital itu sangat cantik?" Wendy mengerutkan kening dengan jijik pada kata-kata tidak menyenangkan Watt dan bertanya dengan kesal, "Siapa kamu? Apakah kamu tidak takut aku akan menabrakmu ketika kamu tiba-tiba bergegas ke jalan?" "Siapa saya? Aku di sini untuk mencarimu." Watt mendengus. "Kau yang menolak proposal pembelian mobil, kan? Saya memberi karyawan perusahaan Anda lebih dari $100.000 somer. Anda lebih baik membayar saya kembali." Klaim pria itu memberitahu mereka identitasnya. Ini pasti agen mobil yang berkonspirasi dengan June dan Hannibal. Jasper memandang Watt seolah dia bodoh. Baik June dan Hannibal seharusnya berada di pusat penahanan sekarang. Namun, bukannya bersembunyi, si idiot ini sebenarnya datang ke sini untuk mencari kompensasi. "Saya tidak berpikir Anda tahu memberi dan menerima suap adalah kejahatan yang sama beratnya, bukan?" kata Jasper dengan tenang. Watt tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Kau sedang membicarakan hukum denganku, bodoh. Saya telah menangani mobil selama lebih dari 1 dekade di Nauritus City. Anda pikir saya akan mampu bertahan di industri ini tanpa beberapa keterampilan? Setidaknya tanyakan siapa Watt Benson yang pertama." Bab 1272. "Oh, jadi, siapa kamu?"
Jasper bertanya dengan tenang. Huff. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya bukan seseorang yang bisa Anda sakiti. Watt memelototi Jasper dengan sengit, tidak ingin membuang waktu untuknya. Kemudian, pria itu berbalik untuk melihat Wendy dan mencibir jahat, "Mes. Suler, bukan. Aku sudah mendengar tentang seluruh insiden itu. Kontrak pembelian pasti sudah disetujui dan ditandatangani sejak lama jika Anda memikirkan bisnis Anda sendiri, Jalang. Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk ini dan sekarang semuanya hilang karena Anda. Bayar aku 300.000 untuk kompensasi sekarang atau..." Watt mencibir dan menatap Wendy dengan tamak. "Kamu bisa menghabiskan beberapa malam denganku dan aku akan menganggapnya sebagai pembayaran." Saat dia selesai berbicara, sebuah sepatu kulit telah bersarang di perutnya. Watt tidak mengharapkan orang yang tampak tenang seperti itu untuk mendapatkan fisik. Apalagi memulai dengan serangan yang begitu menyakitkan. Tendangannya mendarat tepat di perut Watt, membuatnya berteriak kesakitan. Dia merasa bagian dalam tubuhnya terjepit dan organ-organnya saling terkait. Bawahan yang dia bawa segera berlari ke depan untuk mendukungnya. "Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Watt?" Bawahan bertanya dengan prihatin. "Brengsek." Watt mendongak dan menatap tajam ke arah Jasper sebelum berteriak, "Beraninya kau menendangku, bocah. Anda kacau. Aku akan membunuhmu hari ini. Apa yang kalian tunggu? Dapatkan dia." Watt mengabaikan rasa sakitnya dan melemparkan bawahannya sebelum menunjuk Jasper dan berteriak. Beberapa bawahan segera menatap Jasper dengan tidak ramah saat mereka mulai mengelilinginya dan bersiap untuk menyerang. Ekspresi Jasper tenang, tapi dia siap untuk bertarung. Jasper bukan tandingan Julian dalam hal bertarung, dia bahkan tidak sebaik Henry. Secara kebetulan, Julian tidak hadir hari ini dan seniornya, pengawal Jasper yang ditugaskan untuk Wendy, Fallon, telah mengambil cuti hari ini juga. Tetap saja, sebagai seorang pria, Jasper menolak untuk tetap diam ketika pria lain menatap wanitanya dengan tatapan menjijikkan. Beberapa lawan bisa diam-diam ditoleransi dan kemudian ditangani melalui rencana dan skema. Seperti musuh Jasper, Conrad dan Prince. Namun, sebagai seorang pria, beberapa hal tidak bisa ditoleransi. Misalnya, perilaku Watt. Ini bukan karena Watt lebih kuat dari Conrad atau Prince. Dalam hal status, agen mobil belaka bahkan tidak memiliki hak untuk menyemir sepatu dua lainnya. Meskipun demikian, Watt telah melewati batas Jasper. Jika bukan ini masalahnya, maka tidak perlu melawan Watt sekarang, terutama mengingat statusnya. Melakukan hal itu hanya akan menurunkan Jasper ke level yang lain. Wendy melihat bagaimana situasinya akan lepas kendali. Tidak mungkin dia akan menyaksikan Jasper melawan banyak lawan tanpa Julian di sisinya. Bagaimanapun, Jasper pasti akan kalah dan terluka. "Cukup. Pintu masuk utama perusahaan JW ada di depan kita. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan?" Wendy menatap Watt dengan dingin. "Penjaga keamanan perusahaan JW akan segera tiba, dan jika Anda berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, saya pastikan Anda akan menyesalinya." Suasana dominasi Wendy saat ini tidak ada bandingannya dengan wanita lain manapun. Watt dan bawahannya tercengang karenanya. Watt menyipitkan matanya dan menatap pintu masuk kantor yang tidak terlalu jauh. Dia tahu bahwa ini adalah pintu masuk ke perusahaan JW, itulah sebabnya dia menunggu Wendy di sini. Menimbang pilihannya, Watt mengabaikan rasa sakit yang dia rasakan dan mencibir. "Bagus. Saya tidak akan menyakiti mainan anak laki-laki bodoh Anda hari ini, tetapi Anda harus membayar saya setiap sen kompensasi. Sebelumnya 300.000, tapi aku butuh setidaknya 350.000 sekarang. Tidak kurang 1 sen pun atau aku akan membunuhnya." Bab 1273. Ekspresi Wendy semakin dingin mendengar kata-kata Watt. "Kaulah yang bertindak kriminal dengan menyuap personel perusahaan. Bagaimana kamu bisa meminta kompensasi setelah kamu tertangkap? Aku akan memberitahumu sekarang, bahkan dalam mimpi terliarmu pun."
Tatapan Watt sedingin es saat dia berkata, kamu harus memberiku uang apakah kamu mau atau tidak. Kakakku adalah Presiden Asosiasi Pengacara Provinsi Tenggara dan dia saat ini sedang menghibur seseorang yang sangat penting dari Harbor City. Hanya satu panggilan yang diperlukan bagi saya untuk menyebarkan apa yang terjadi di perusahaan JW kemana-mana. Ketika itu terjadi, saudaraku akan menuntutmu sampai kamu bangkrut. Watt melanjutkan dengan arogan mengungkapkan kepada mereka mengapa dia begitu tak kenal takut. Kudengar kau dan pemilik JW Company berselingkuh, Wendy. Saya mungkin tidak bisa menyinggung orang kuat seperti dia, tapi bagi Anda untuk melindungi mainan anak laki-laki di sebelah Anda ini, anak ini pasti sangat berarti bagi Anda, bukan? Haha. Dan Anda tidak takut bos Anda akan mengetahui apa yang terjadi antara Anda dan mainan anak laki-laki Anda. Ekspresi Watt seram saat dia mencibir. Menjadi CFO JW Company di usia yang begitu muda dan cantik. Cek, apa menurutmu aku tidak tahu bagaimana wanita sepertimu sampai pada titik ini untuk memiliki status, ketenaran, dan uang. Semua yang Anda miliki sekarang semuanya diperoleh dari merentangkan kaki Anda. Jika Anda tidak mengganti kerugian saya, maka saya akan menghancurkan reputasi Anda. Ekspresi Jasper dan Wendy berubah ketika mereka mendengarnya. Bukan saja si idiot ini tidak tahu tentang hubungan personel internal JW, tapi dia juga tidak tahu bagaimana penampilan Jasper. Namun, itu masuk akal karena dia hanya seorang agen mobil sederhana. Dia adalah pemilik bisnis kecil dengan total nilai aset paling banyak beberapa juta. Lagi pula, kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan setiap keluarga untuk memiliki mobil, dan bisnis penjualan mobil belum berkembang sebanyak di masa depan. Pemilik usaha kecil seperti dia tidak berhak mengetahui siapa Jasper. Watt tidak menyadari tatapan menyedihkan Jasper dan Wendy dan dia terus berbicara dengan bangga. Dia berbicara seolah-olah dia telah menangkap kelemahan Wendy. Wendy, ketika seseorang yang penting seperti pemilik perusahaan JW menyadari bahwa Anda selingkuh, Anda akan kehilangan lebih dari 350.000. Itu akan menjadi hidupmu yang akan dipertaruhkan. Watt mencibir dan menjawab dengan bangga, tentu saja, saya juga tidak ingin hal-hal sampai ke titik itu. Yang aku inginkan hanyalah uang, jadi bayarlah aku atau habiskan beberapa hari bersamaku dan aku akan melepaskanmu sekali ini. Nah, pilih sekarang. Pada saat itu, beberapa penjaga keamanan bergegas. Sebagai karyawan perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyapa dan mengirim orang, bagian terpenting dari pekerjaan pria ini adalah mengingat mobil bos mereka. BMW Wendy adalah salah satu yang paling penting. Perhatian penjaga keamanan tertarik setelah mobil jatuh di sini. Pada saat mereka mengumpulkan beberapa rekan, masalah sudah berkembang ke titik ini. Mas, murid, pimpinan tim Satpam langsung datang menyapa Wendy. Mata mereka melebar ketika tatapan mereka melayang dan jatuh pada Jasper. Bapak, tidak ingin penjaga keamanan mengungkapkan identitasnya, Jasper melambai dan menyela mereka. Orang-orang ini melecehkan Mas Suler. Lemparkan mereka keluar. Jasper menginstruksikan sebelum menarik Wendy pergi. Sebelum dia pergi, Jasper melirik Watt dan berkata dengan tenang, silakan dan gunakan trik apapun yang kamu miliki. Cobalah tampil semenarik mungkin, karena Anda hanya akan memiliki satu kesempatan. Kemudian, mengabaikan teriakan Watt, Jasper membawa Wendy pergi. Mereka meninggalkan mobil di sana juga karena seseorang dari perusahaan secara alami akan datang untuk menanganinya nanti. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.